Jadi tatkala pemimpin kita itu melakukan kesalahan, kita sebenarnya memiliki kewajiban untuk menasihatinya. Akan tetapi caranya, dengan caranya bukan kita diam, sudah enggak, kita harus menasihati. Nabi SAW mengatakan, siapa yang ingin menasihati penguasa, menasihati pemimpin, maka janganlah dia. Podcast Surabaya Mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kembali lagi di podcast Surabaya Mengaji yang insya Allah akan membahas berkaitan dengan tema yang menarik seputar keislaman. Bersama kita Ustadz Fajar Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa terlebih dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sehat. Anda bagaimana? Sehat ya? Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Semoga demikian seterusnya. Amin. Masya Allah. Dengar-dengar Ustadz, ada seorang tokoh yang terkenal Ustadz ya, tokoh politik yang sedang terjerembab di dalam kasus mungkin kalau kita mengomentari pemimpin Ustadz ya, sehingga ada hukuman yang harus dia jalani. Nah, berkaitan dengan hal ini Ustadz, di dalam Islam itu bagaimana Ustadz dalam kita untuk mungkin mengutarakan aspirasi kita agar didengarkan oleh pemimpin, bahkan mungkin kalau kita ngomong simpelnya mencaci pemerintah Ustadz. Nah, silakan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Mencela pemerintah ini adalah manhajnya orang-orang Khawarij. Itu orang sebuah sekte yang mana mereka memiliki pemahaman bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Sehingga tatkala pemerintah itu melakukan suatu kesalahan dan itu dianggap dosa besar, maka mereka itu sukanya mencela, bahkan sampai menumpahkan darahnya, atau mungkin yang namanya bugot, menggulingkan pemerintah, kudeta. Nah, ini manhajnya orang-orang Khawarij. Nah, suatu ketika diriwayatkan oleh dari Abu Bakar, bukan Abu Bakar ya, Abu Bakar, seorang sahabat. Tatkala Ibnu Amir itu khutbah di mimbar dan beliau memakai pakaian yang tipis. Kemudian ada seorang Abu Bilal mengatakan, "Unzuru ila amirina yalbasu libasal fusaq." Lihatlah kepada pemimpin kita, ya, khutbah pakai baju yang tipis. Nah, mereka dia mengatakan yalbisu libasal fusaq. Mereka memakai pakaiannya orang-orang yang fasik. Ini pemerintah pakai baju tipis dikatakan memakai pakaiannya orang-orang yang fasik. Nah, dan memang seperti itu orang-orang Khawarij. Seperti itu mereka. Ada kesalahan sedikit langsung disikat. Seperti itu. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Uskut, diam kau." Ya. Fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ahana sultanallahi fil ard, ahanahu Allah." Siapa yang menghina sultannya Allah, ya, pemimpin yang Allah pilih untuk di bumi, ahanahu Allah, maka Allah akan hinakan dia. Ya, benar. Ya, dia menghina pemerintah, kemudian dipenjara misalnya. Itu berarti Allah menghinakan dia. Nah, ya, jadi kita tidak boleh. Kemudian apa tugas kita? Tugas kita apa? Yaitu mendoakan kebaikan. Tatkala kita mencela pemerintah, yang pertama coba kita bayangkan, kalau kita mencela pemerintah, apakah pemerintah bisa berubah dengan celaan kita? Belum tentu. Enggak mungkin, enggak bisa berubah. Justru malah tambah marah, tambah nemen mungkin kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, kalau kita doakan kebaikan untuk pemerintah kita, ya Allah, Allahumma aslih wulata amrina, ya Allah, perbaiki pemimpin kami kan gitu. Sekarang saya tanya, kita mendapatkan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Allah ijabahi doa kita dan Allah rubah dia menjadi orang yang baik, lebih baik. Nah, kan gitu ya. Kalau seandainya Allah belum ijabahi itu, Allah belum ijabahi menjadi pemimpin yang baik misalkan, kita mendapatkan pahala. Karena berdoa sejatinya apa? Ibadah. Doa wal ibadah. Doa itu ibadah. Kita berdoa kepada Allah sudah mendapatkan pahala, kan gitu. Berhubung diijabahi, ya itu yang kita inginkan. Kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala belum kabulkan pemimpin kita menjadi pemimpin yang baik, ya, kita sudah dapat pahala. Kalau kita mencela,
Apa yang kita dapat? Dosa. Justru dosa. Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu mencela kaum yang lain. Ya, janganlah seseorang itu mencela kaum yang lain. Bisa jadi kaum tersebut lebih baik daripada kalian, daripada mereka maksudnya. Nah, ini jadi mencela itu bukan manhajnya siapa? Orang yang beriman atau ahlu sunnah wal jamaah. Ya, ini tidak boleh kita mencela. Mencela sesama muslim aja tidak boleh. Bagaimana mencela pemimpin yang muslim lagi kan itu. Double. Nah, ya, tapi Allah alam ini tidak boleh. Allah alam. Lalu berkaitan dengan menyampaikan aspirasi Ustaz. Itu tapi apakah boleh dalam Islam Ustaz untuk menyampaikan aspirasi mungkin agar pemimpin kita mengetahuinya? Itu apakah boleh atau tidak Ustaz? Nah, Nabi SAW mengatakan ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Liman ya Rasulullah? Untuk siapa? Lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wan nasi ajmain. Kama qala alaihi salatu wasallam, itu nasihat untuk Allah, nasihat untuk Rasul, nasihat untuk pemimpin kaum muslimin, dan nasihat untuk seluruh manusia. Nah, jadi tatkala pemimpin kita itu melakukan kesalahan, ya kita sebenarnya memiliki kewajiban untuk menasihatinya. Akan tetapi, ya caranya. Nah, bedakan caranya, bukan kita diam, sudah enggak. Kita harus menasihati. Yang pertama caranya. Nabi SAW mengatakan, man arada an yansaha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah. Siapa yang ingin menasihati penguasa, menasihati pemimpin, maka janganlah dia terang-terangan di muka umum. Ya, kemudian beliau mengatakan, ya, walakin liyakhudha biyadihi fayakhlu bihi. Maka hendaklah dia itu mengambil tangannya. Maksudnya dikeret monggo. Kemudian berdua khalwat bersama dia. Ya. Kemudian sampaikan nasihat. Fa in qubila fadak. Apabila diterima nasihatnya, itu yang kita inginkan. Ya, fa illam yuqbal. Apabila tidak diterima, ya, Nabi SAW mengatakan faqad addal ladzi alaihi. Sungguh kita telah melaksanakan kewajiban kita, yaitu apa? Menasihati. Ya kan? Terus kemudian bagi siapa yang enggak mampu untuk menasihati? Seperti kita siapa ini? Dikenal aja enggak kan itu? Ya. Apa kewajiban kita? Ya, kalau melihat kekurangan pemimpinnya, kita mendoakan, kita mengingkari itu adalah kemaksiatan, kemudian kita mendoakan kebaikan. Ya itu. Nah, kemudian ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Kita mampu enggak menasihati beliau? Enggak mampu misalnya. Ya sudah, kita kalau misalkan itu kesalahan, kita ingkari bahwa itu adalah kesalahan dan kita doakan agar beliau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi yang lebih baik. Ya. Jadi tidak serta salah celah, sikat. Wah, ini repot. Ya. Kalau seperti ini, Pak, pemimpin kita cuma satu kan itu. Sedangkan otak dia ada akal seseorang itu banyak. Bayangkan berapa ratus juta ini Indonesia ini. Kalau semua beda-beda, bagaimana mewujudkannya? Ya bingung, Pak. Ya. Bingung kan gitu. Oleh karenanya ya kita sebagai seorang muslim, ya sebagai orang yang beriman, ya hendaklah kita jangan sampai mencela mereka. Ya, justru kita mendoakan. Kalau saya pernah mendengar Syekh Bandar Balila, Imam Masjidil Haram, tatkala beliau itu sholat tarawih, beliau berdoa sepertinya, Allahumma aslih walata amrina bitaufiqik wa ayyidhu bita'yidik. Ya, Allahumma waffiq wa waliya amrihi bima salahil islami wal muslimin. Ya, beliau mengatakan, ya Allah, perbaikilah pemimpin-pemimpin kami, ya, dengan taufikmu. Ya Allah, kuatkan pemimpin-pemimpin kami, ya, dengan kekuatanmu. Ya Allah, perbaikilah pemimpin-pemimpin kami yang di bawah-bawahnya, ya. Ya, karena kan untuk mewujudkan mungkin kepemimpinan yang baik. Nah, untuk mewujudkan kebijakannya, ya, itu yang bergantung dengan kemaslahatan umat Islam. Ini Syekh Bandar Balila pernah mendoakan seperti ini. Waktu di bulan Ramadan, kunut itu. Ya, kan di Ramadan itu kan di Masjidil Haram kunut terus selama 30 hari kan itu. Nah, beliau mendoakan seperti ini. Ini patut kita contoh, ya. Ya, kita contoh.
Ya, kita doakan pemimpin kita. Jadi jangan kita, ya bukan berarti kita nggak boleh menasihati, boleh. Ya, akan tetapi cara kita bisa nggak nasihati gitu loh. Sampai nggak nasihat kita. Kalau misalkan di sekarang ini ya, pemimpin kita memiliki medsos. Ya kita misalkan Twitter, ya kita japri. Apa namanya kalau Twitter itu? Direct message ya, situlah DM, ya. Di DM ya. Kita DM kan seperti itu ya, yang jangan sampai di situ kita orang tuh melihat semuanya. Kita kirim pesan pribadi, dibaca, alhamdulillah. Tidak dibaca ya sudah, kita sudah menyampaikan kan seperti itu. Nah, Allahu a'lam. Masya Allah. Nah, tapi problemnya Ustaz, banyak dari kita yang tidak mendoakan ya, atau mungkin jarang mendoakan, atau mungkin bahkan meninggalkannya. Lebih memilih untuk turun ke jalan, demo, menyampaikan aspirasi, sampai menutup jalan kaum muslimin di depan kantor sampai macet dan sebagainya, yang memudaratkan banyak hal intinya. Ini gimana Ustaz untuk mereka nasihatnya Ustaz? Yang pertama, demo itu produknya siapa? Kan itu. Siapa yang pertama kali melakukan demo? Orang-orang kafir, orang-orang Khawarij, yaitu pada tatkala membunuh Utsman bin Affan. Oh iya. Nah, tatkala membunuh Utsman bin Affan. Nah, apakah mereka yang akan kita tiru? Bukan. Kan seperti itu kan? Yeah. Nah, kemudian yang kedua, tatkala jihad. Tatkala jihad, perang kaum muslimin, perang itu Nabi mewasiatkan, ya, man dayyaqa manzilan au waqata'u tariqan au adza mu'minan fala jihadalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Siapa yang mempersempit tempat tinggal seseorang, ya, dan siapa yang memutus jalan, ya, kata di dalam kitab Aunul Ma'bud, maksud memutus jalan adalah tadyiqihi, menyempit-nyempitkan, ya, dan menyakiti siapa yang menyakiti orang beriman. Tatkala jihad loh ya, fala jihad adalah, bagi dia tidak ada jihad, ya, bagi dia tidak ada jihad. Ini jihad. Perang syar'i. Nah ini jihad atau bukan? Bukan Ustaz. Bukan kan? Iya. Dikatakan jihad bukan, mempersempit. Ya sebagaimana kita ya kan. Tatkala kita gini aja. Coba semua orang coba kita rasakan di hati. Tatkala kita ingin berjalan atau menuju suatu tempat, kemudian tiba-tiba di jalan tersebut ada orang hajatan, ditutup jalannya. Gimana perasaan kita? Ya udah cekot-cekot. Ya otomatis gerundelnya kan gitu ya. Sama. Tatkala demo yang menutup jalan, misalkan ada orang mau terburu-buru, jadi macet gara-gara ini. Apalagi jalannya cuma itu. Kan itu. Terus lagi yang kedua, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ini nggak boleh. Itu. Yang ketiga, yang dicontoh itu loh. Ya, seperti siapa dicontoh? Orang-orang yang menyimpang. Ya, orang-orang Khawarij yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu hum kilabun nar. Mereka itu, maaf agak kasar bahasa Nabi, anjing-anjingnya neraka yang dicontoh. Ya, saya nggak mengatakan yang demo itu anjing-anjingnya neraka, tidak. Tapi yang dicontoh, ya, itu orang-orang Khawarij, yaitu apa? Anjing-anjing neraka yang dicontoh. Nah, jadi hati-hati ya kawan ya, karena misalkan tatkala kita turun ke jalan, bukan hanya satu mudarat tapi banyak yang menyakiti hati orang yang beriman. Tatkala misalkan orang sakit gimana? Oh iya Ustaz. Ya, misalkan mau ke dokter, ke rumah sakit, harusnya dada itu lampu merah aja. Kalau ada orang sakit dibebaskan, ditembus kan itu. Ini nggak bisa. Nah, ini nggak boleh. Dan ya, itu pun orang yang demo kalau diberikan kewajiban dari pemerintah pun belum tentu benar. Nah, itulah. Ya. Kan jadi penguasa itu kan juga mikir maslahat umat, nggak cuma diri sendiri. Mikirnya Masya Allah juga, bisa jadi sampai mungkin bisa jadi nggak bisa tidur kan itu ya. Nah, pemimpin itu berat dan bertanggung jawabannya berat di sisi Allah. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang apa yang kalian pimpin. Semakin banyak yang kita pimpin, semakin berat hisab kita. Kan gitu ya. Nah, tugas kita apa? Sekali lagi, kita menasihati kalau kita mampu, kalau nggak mampu ya kita doakan. Itu tugas kita, Mas. Bukan kita orang ini nggak gerak murjiah, ya bukan. Kita punya
ada tata caranya. Bahkan Nabi SAW tatkala ditanya, ya nanti akan ada seseorang ya yang mereka itu pemimpin itu yang dilaknat oleh rakyatnya dan rakyatnya melaknat pemimpin itu melaknat rakyatnya dan rakyatnya melaknat pemimpin tersebut. Para sahabat bertanya, ya bagaimana ya Rasulullah kalau kita itu menemui mereka? Ya, apa kata Nabi SAW? Isma' wa ati'. Dengar dan taati. Ya, dengar dan taati. Ya, jadi taat kepada pemimpin itu Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan pemimpin kalian. Ya, kenapa kok enggak mengatakan wa atiiur ulil amri minkum? Ya, kenapa enggak taati pemimpin kalian? Enggak berkata seperti itu. Karena ketaatan kepada pemimpin kita itu masih sebatas ya apakah itu kemaksiatan atau tidak. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq, Allah. Jadi kalau misalkan pemimpin kita misalkan menyuruh kita untuk melakukan riba, misalkan menyuruh kita untuk minum khamr, maka kita enggak boleh taat. Tapi selagi yang diperintahkan adalah yang ma'ruf, sesuatu yang mubah untuk maslahat, maka kita wajib taat. Nah, wajib taat sebenarnya. Jadi tidak boleh kita mencela, tidak boleh. Ya, walaupun itu nggak sesuai dengan hati kita. Harus bersabar. Harus bersabar, benar ya. Nah, ini ujian kita ya. Ujian kita. Minimal mendem Ustaz ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita melihat nikmat di Indonesia, masya Allah Ustaz, banyak sekali. Dibandingkan kalau di luar negeri bahkan ada yang nikmat aman tuh nggak ada loh Ustaz. Nah, sahih, masya Allah. BBM naik 2.000 aja, subhanallah. Ya Allah. Di luar masih lebih mahal Ustaz. Bisa jadi. Nah, kita ya itu ya. Makanya Allah kan mengatakan kita agar kita itu menjadi Allah akan agar apa? Jadi ya suka bersyukur ya, bersyukur. Memberikan kita itu kenikmatannya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami bukakan pintu barokah dari langit dan bumi. Ya kan gitu kan? Makanya dan salah satu dan salah satu bentuk keimanan yaitu kita mendengarkan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Perintah Allah itu kita suruh bersabar, kita suruh mentaati pemimpin. Ya, maka ini bagian dari keimanan. Makanya Syekh Shalih Fauzan menjadikan tolak ukur manhaj Ahlussunnah diantaranya adalah tidak mencela pemimpin secara terang-terangan. Nah, Allah a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Taib. Sampai jumpa di podcast Surabaya Mengaji berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.